Jadi Garuda itu sebenarnya ulul albab, jeroane jeruan, jeroane jeruan. Masih terlalu banyak rahasia yang memang belum terungkap ya. Gila enggak siaran dah. Ya nanti ada saatnya kita membuka berkaitan dengan masalah olehan ideologi ini nantinya. Kan orang kan nggak pernah bertanya toh, ngopo kok mengo nengeni nyapo ya kan. Nyapo ya Garuda kok nek mengo ya. Romo kan peranjarat, pernah ngisi acara seminar, Romo gambar, kemudian kepalane kan nengok kanan sama nengok kiri jarak. Kan langsung hampir dituduh makar. Sampai dipanggil di pusat di Jakarta, geger, mereka ingin tahu bukti, tapi kan nggak ditempel di kantor, hanya dengan presentasi untuk memudahkan penjabaran, itu gugur. Tapi sejak itu Romo memang membuka blak di balik Garuda itu seperti apa. Yang mereka diam semua, akhirnya mengakui semua. Akhirnya Romo buka, termasuk peristiwa 65, peristiwa lah gitu ya. Berkaitan dengan pengelolaan negara. Orang kan nggak tahu. Jadi orang kan sedang mencari super semar di Indio kan. Apa to isine kan. Jauh dari bayanganmu yang selama ini apa meneh kowe entuke kan ke sekolahan. Kambiyen zaman enek pelajaran SD/SB, enek pelajaran kebangsaan. Enggak begitu sama sekali. Enggak begitu sama sekali. Romo hanya bisa begitu yang ini. Nanti nek saatnya lagi Romo buka. Geger. Masih geger. Tapi Romo sekitar sebulan yang lalu wirawiri. Itu pun Romo silent. Pergi malam, pulang malam. Ada sesuatu juga berkaitan dengan ini. Wes ngono kebocor engko. Sarah. Yang penting moga-moga psikologi dan mentalnya kabeh siap. Tapi yang jelas teman-teman, kalau nggak ada peristiwa besar, nggak mungkin ini bisa diungkap. Kalau kondisinya landai aja nggak mungkin. Anak saya sendiri juga sering tanya-tanya ngejar, apa toh Romo, ada apa toh Romo kan gitu. Enggak, nanti penjelasannya soal nek wis kowe.
Jadi wong Mojopahit itu saja. Yang kamu kenal itu kan Mojopahit zaman Hayam Wuruk, zaman Gajah Mada di tahun 1270 sampai 1490. Itu kan yang kamu kenal. Mojopahit yang di Mojokerto itu kan. Yang terkenal itu bukan Mojopahit itu. Yang ada sistem irigasi, sistem pembenihan, sistem pertanian, sistem perkebunan, penataan setiap batas wilayah, dukuh, desa, itu adalah untuk digunakan mengembangkan benih. Kemudian cara pengembangan benih setiap batas-batas desa itu biasanya adalah bambu dan kanal kecil. Jadi mereka sudah menggunakan sistem trikoderma. Kemudian tanah yang kena akar bambu itu memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kalium dan kalsiumnya tinggi digabung dengan trikoderma. Ini digunakan untuk sistem satu pembenihan, kedua digunakan untuk menetralisir pada saat mengambil benih dari negara lain, kemudian diletakkan di bawah bambu. Itu untuk supaya bisa lebih awet dan hidup. Itu sistem itu adalah Mojopahit kuno. Mojopahit kuno itu Udayana. Udayana itu yang kemudian sekarang menjadi universitas di Bali, Udayana itu. Tapi orang kan nggak tahu siapa Udayana. Udayana itu Nabi Ibrahim. Saat itu Mojopahitnya ada di Kediri. Bukan di Mojokerto, tapi di Kediri agak ke timur. Itu yang terus Dewi Kemakmuran Kuan Yin itu Dewi Sarah yang ditugasi Nabi Ibrahim untuk mengembangkan sistem pertanian itu Dewi Sarah. Kemudian sistem marketingnya itu adalah garwane yang ketiga yang di Dieng itu. Tapi yang sejarah itu pemiliknya penguasa, penulisnya penguasa. Ditutup sedemikian rupa. Jadi semua sistem peradaban Nabi Ibrahim itu raja besar. Memang dia dari India. Kemudian dikejar-kejar sama komunitas yang menentang tauhid. Karena beliau atau Nabi Ibrahim ini ngembruke patung. Artinya sing diembruke bukan patung-patung batu, tapi ego-ego sektoral, ego-ego keakuan. Itu sing diembruk nih karo Nabi Ibrahim. Saat diajak diskusi ketua suku, ke masyarakat, itu banyak yang ikut Nabi Ibrahim. Kemudian patung terbesarnya marah.
Patung terbesarnya itu Namrud begitu loh. Bukan batu, ndak. Nyopo Nabi Ibrahim gelutar watu. Enggak. Gak ada kaitannya Nabi Ibrahim karo watu. Terus Nabi Ibrahim dibakar, akhirnya enggak kobong. Itu artinya bahwa Namrud memerintahkan untuk membuat fitnah besar-besaran. Difitnah habis-habisan semua lini. Nabi Ibrahim itu difitnah supaya tidak bisa diterima di masyarakat, tidak bisa diterima di komunitas di saat zaman itu. Tapi dilokne ya ora kobong, diombah ya ora teles, dipepe ya ora garing. Nah, Nabi Ibrahim ngono. Ora kok Nabi Ibrahim dibong tenan, enggak begitu. Itu jadi lebih hebat penderitaannya Nabi Ibrahim dengan fitnah-fitnah itu. Semuanya takluk, Namrud yang tidak mau sebagai patung terbesar itu rojone. Kenapa itu dilakukan? Menggunakan kamuflase batu. Yang menulis selanjutnya kan begitu. Jadi enggak interlock gitu. Ya sampai cerita Nabi Ismail, Nabi yang sering Romo singgung. Itu semua simbolik. Jadi berhala keegoan diri, watak-watak hewan, bangga-bangga suku, kesukuan itu berhala. Jadi Nabi Ibrahim punya sistem dan metodologi ini. Kemudian kebijaksanaannya kan muncul menjadi narasi-narasi di Tao, di Cina, yang sekarang menjadi manajemen yang dikembangkan di mana-mana itu. Ya, itu teman-teman. Nah, segera begitu. Semuanya settingnya itu, semuanya tujuan, semua risalah itu bagaimana di dunia ini, hidup di dunia ini supaya dapat menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Menjadi apapun, sebagai siapapun, dimanapun, itu bagaimana supaya apa yang dilakukan itu dapat menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Dan keadaan surga dan neraka itu yang di dunia ini itu gampangane nek kowe saiki di dunia iki gampang pegel, mudah marah, mudah emosi, seneng ngapusi, seneng bohong, gak berani jujur. Itu sadarana itu di lambine neraka. Wujude ya di neraka itu, nek wis ragane gak kena dienggo, bleng garek. Malaikat malikin dia, kowe dhewe kowe gitu loh. Kalau kowe itu iman kepada, percaya kepada malaikat Jibril,
Itu bukan masalah percaya, iman. Kalau kamu iman kepada malaikat Gusti Allah, malaikat Jibril, cirinya pasti menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik. Selalu mencari kebenaran, bergerak di atas kebenaran. Kalau kamu iman kepada malaikat Mikail, jadi kamu akan bergerak memberdayakan diri, melakukan budidaya, kemandirian pangan, mengembangkan sains, mengembangkan teknologi, mengembangkan energi, mengembangkan potensimu sesuai dengan apa yang dapat kamu lakukan. Itu bukti bahwa iman kepada malaikat Mikail. Lah iman kepada malaikat Jibril mau apalan. Ya jenenge anggapan. Jadi kalau iman kepada malaikat Jibril, jadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, pemerhati yang baik. Kalau Mikail ya berarti melakukan usaha, tidak menjadi orang yang nganggur. Kalau percaya kepada malaikat Israfil, berarti memiliki kesadaran. Itu namanya bukti iman, pembuktian. Semoga dalam ridhonya Allah, dalam fadl dan rahmatnya, kita bangun bebarengan dan kebersamaan fenomena akhir-akhir ini, alam yang juga intensitasnya juga semakin tinggi, tidak mengurangi, dan tidak perlu was-was dan khawatir. Jalani saja kehidupan selayaknya apa yang harus dihadapi. Nggak perlu panik, walaupun mungkin kabar tentang kebencanaan juga semakin intens. Kita kan perlu tahu, sehingga kita juga supaya tahu dan hati-hati. Hati-hati. Bukan menakut-nakuti, tapi supaya bisa berlaku hati-hati. Terkait dengan kemandirian pangan, terkait dengan budidaya, dengan produktif. Itu untuk dapat dilakukan sedemikian rupa dengan baik. Komoditi apa yang sekiranya dapat dilakukan, memang manakala paceklik atau manakala bencana itu memang benar-benar hadir, karena isu kan sudah terlanjur juga beredar tentang tsunami, tentang gempa, tentang gunung meletus, tsunami yang katanya berapa meter dan seterusnya. Makanya di cabang ranting dan di rumahnya tangganya masing-masing untuk melakukan sesuatu yang dapat untuk melakukan bentuk-bentuk kemandirian. Ngopeni ayam atau ngopeni bebek atau truwelu. Mungkin itu polybag, menanam ubiakon, tales, umpamanya kan itu bisa dilakukan. Kemudian sambil pelatihan membuat gaplek, gawe tiwul, gawe apa, eskono, gawe apa begitu yang sekiranya dapat dilakukan di kamu dan di cabang ranting.
ya memang kita nggak bisa nyelai keadaan ini memang akan ada, ini kan dilema. Kalau nggak ada bencana, ya tetap bencana. Kalau ada bencana, ya tetap bencana. Kalau nggak ada bencana, berarti bencana inflasi. Kalau normal-normal saja, harga-harga mahal, Selat Hormuz juga masih tertutup. Harga juga semakin tinggi. Terus pemerintahnya awake dhewe ya do saling lolokan dhewe-dhewe. Kayak gak ada ketentraman begitu. Jadi gak enek bencana alam ya bencana sing enek. Korupsi, wong korupsi iki piye nek ngilangi wong korupsi itu sudah masif. Dari tingkat masyarakat terbawah sampai masyarakat tertinggi ini kabeh wis korupsi. Sadar enggak nek kowe korupsi? Kowe nggawe SIM titip korupsi. Kowe nggawe KTP titip jenenge ya korupsi. Nggih ta? Kowe nek SIM lek gak tau ujian ta, bayar pira? Satu punya saudara, nyalon wakil bupati. Di masyarakat itu cukup dekat. Enggak jadi, enggak kepilih. Masyarakat itu mergo mau muni ngene. Tak enteni serangan fajar tibake ora enek serangan kok. Ya ora sido tak pilih kan gitu kan. Jadi masyarakat ternyata kan juga ngelokke wong korupsi tapi gelem korupsi tapi nuntut maju. Kan aneh awake dhewe iki. Ngelokne wong korupsi padahal awake dhewe ya korupsi. Tapi nuntut negara iki supaya maju. Selama budaya korupsi ini belum dibenahi di semua, apalagi semua lapisan. Ya yang namanya maju ya hanya retorika. Faktane lah awak dhewe ya. Nek penak terus bangkep gak korupsi. Dikei Indomie 3, beras 1 kilo, gula sak bungkus. Wis bingung nyoblos. Eta. Itu. Ya kita sambil berdoa saat titip SIM, saat titip KTP, saat balik nama. Astagfirullahaladzim, muga-muga gak dosa kan itu palingan ya. Lah Ramadi yang lakukan itu Kadang nek ditimbang ibadahku karo dosaku cek akeh ibadahku gak apa-apa.
di sistem kehidupan bernegara kita itu memang dipaksa untuk korupsi sejak awal. Kalau kita ngomong sistem. Ya itu semoga sahabat Dewi selamat kabeh, lahir batin dunia akhirat. Yang meninggal dunia ki emang sepisan meninggal dunia kini selamat mulih kembali kepada Tuhan, ruhnya masuk. Ruhnya mlebu ya beberapa kali kan saya matur, ruhnya masuk. Sesuatu sing gak iso ditokne itu penyakit. Sesuatu sing metu itu kotor. Sing mlebu itu nutrisi. Sego, iwak, lewat cangkem. Kan ngono ya. Tapi nek wis ditokne lewat ngisor kotor. Dibuang kotoran. Perihal ruh juga sama. Nek metu berarti dibuang. Yang diterima yang masuk. Faduri babanaum babun batinuhu fihi rohmah. Masuk. Menungso iki arepe semuji piye to? Wong sing digembel ya telek. Sing digembel barang najis kabeh. Yes. Sekali kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, guyub rukun kita jaga direksa eleki nelekan. Podo pinter ngalah, saling ngisi, saling mensupport. Semoga mendapatkan berberan berkasa pangestu guru wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.